Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhandriyanti, mahasiswa Polbangsa Bogor, jurusan Pertanian Prodi Agribisnis Hortikultura. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengembalikan kesuburan tanah secara organik ataupun hayati. Ada dua cara yang dilakukan. Yang pertama dengan pupuk kompos, yang kedua dengan trichoderma. Yang pertama yaitu pupuk kompos. Nah, kenapa sih sebelumnya bahan organik itu harus dikomposkan terlebih dahulu? Kita definisikan terlebih dahulu apa sih itu bahan organik. Bahan organik adalah sisa-sisa tanaman atau tumbuhan yang sudah mati kemudian dihancurkan oleh mikroba. Siapa sih itu mikroba? Mikroba adalah sumber bahan organik yang hara, mikro ataupun makro. Namun, mikroba itu sendiri membutuhkan hara untuk hidupnya. Maka bersama-sama tanaman memerlukan hara. Karena bahan organik CN rasionya, maka harus ada perbandingan antara karbon dan nitrogen, yaitu harus di bawah 25. Contohnya seperti jerami. Jerami CN rasionya 50. Jika langsung diberikan tanah, maka akan perebutan hara dengan tanaman dan tanaman akan mengalami kekalahan dan tanaman itu akan menguning. Maka dari itu perlulah dikomposkan terlebih dahulu seperti itu, agar supaya CN rasionya kurang dari 25. Bagaimana sih cara pembuatan pupuk kompos itu? Yang pertama, jerami dicacah terlebih dahulu agar mempercepat pengomposan dan mikroba cepat masuk ke dalam bahan. Sebelumnya harus dilembabkan terlebih dahulu agar tidak kering dan tidak mikro. Nah, pengomposan yang baik itu yaitu minimal dengan 1 meter kubik. Kenapa? Agar terjadi panas. Kalau tidak panas, maka mikroba yang termofiling tidak akan aktif. Bagaimana sih cara pengukuran pembuatan pupuk kompos itu? Ya dibuat dengan 1 meter persegi menggunakan bambu. Selanjutnya jerami yang sudah dicacah dikasih air agar lembab, tidak kekeringan, namun dengan cukup. Setelah itu diberikan rumput atau bahan lain. Kenapa? Karena semakin bahan beragam akan semakin berkualitas. Setelah itu diberikan pupuk kandang. Setelah diberikan pupuk kandang, lalu diberikan komersial atau MON. Nah, dilakukan secara 5 kali atau 5 lapisan hingga 5 lapisan. Setelah itu dipupuk, ditutup dengan menggunakan terpal. Kenapa harus menggunakan terpal sih? Karena tidak terguyur dengan air hujan. Sekaligus yang kedua, supaya cahaya matahari tidak langsung menyerap ke pupuk kompos tersebut. Nah, cara pembuatannya itu dalam waktu 1 minggu. Setelah 1 minggu dibiarkan, bisa langsung digunakan seperti itu. Yang kedua yaitu trichoderma. Apa sih itu trichoderma? Trichoderma adalah cendawan yang bersifat saprofit dan juga merupakan termasuk kelas Ascomycetes. Cendawan ini menguntungkan karena mampu menerapkan bakteri. Selain itu, bersifat antagonis. Kenapa sih? Karena mampu menekan ataupun menyerang yang bersifat patogen. Nah, selanjutnya cara pembuatan. Bagaimana sih cara pembuatan? Nah, pengerjaannya tentunya harus dikerjakan di lab. Namun, jika tidak di lab harus diaseptikan dulu dengan menggunakan alkohol. Bahannya apa saja sih? Ada beras, ada jagung, ada kacang-kacangan, ada dedang. Nah, bahan yang paling terbaik itu ada 2 medianya itu. Yang pertama beras, yang kedua dedang. Nah, namun yang terbaik dan mudah diaplikasikan dan mudah didapat itu beras. Nah, bagaimana sih medianya dengan beras? Yaitu beras dicuci terlebih dahulu selama 6-7 kali. Setelah itu direndam selama 10-24 jam. Nah, setelah itu ditiriskan di atas koran. Setelah ditiris
dalam plastik dengan menggunakan plastik yang tahan panas. Nah, selanjutnya disterilisasikan atau dikukus selama 2 jam. Jika menggunakan autoclave itu selama 15 menit berbunyi. Nah, selanjutnya dilakukan inokulasi dengan cendawan trichoderma yang berupa dari isolat. Nah, dengan medianya itu PDA atau diperbanyakan dengan aplikatif. Nah, bagaimana sih selanjutnya setelah yang terakhir diinokulasi, apa tuh osenya itu dibakar sampai membara. Setelah itu dimasukkan ke dalam agar sehingga dingin. Selanjutnya agarnya diambil, dimasukkan ke dalam beras. Nah, setelah dimasukkan ke dalam beras, ditutup di hektar dengan berbentuk segitiga. Kenapa harus segitiga? Supaya udara tidak masuk. Nah, setelah itu dikocok-kocok. Kenapa sih harus dikocok-kocok? Agar merata. Nah, setelah itu jangan lupa dikasih label tanggal berapa pembuatan itu. Nah, karena pembuatan ini jangka waktunya itu dalam waktu 2 jam. 2 minggu maksudnya ya. Setelah 2 minggu baru bisa dialihkan, digunakan atau diaplikasikan. Seperti itu. Namun sebelum diaplikasikan, lihat dulu apakah sudah berhasil atau belum. Dengan cara dicium apa udah berbau tape atau belum. Jika udah berbau tape berarti udah berhasil. Dan ini bisa diturunkan selama 3 kali. Bagaimana sih cara pengaplikasikannya? Yaitu dicampurkan dengan kompos yang menjadikan trikompos. Nah, dengan dosis serat 100 on untuk 5 kilo kompos. Nah, bisa langsung ditaburkan ke tanah ataupun bisa juga dicairkan dengan dicuci dan diambil airnya. Kenapa airnya? Karena terdapat spora dengan dosis 100 gram ditambah 5 liter air. Nah, begitu cara mengembalikan kesuburan tanah dengan 2 cara, secara organik ataupun hayati. Yang pertama pupuk kompos dan yang kedua trichoderma. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.